Kalau kelurahan 100%. Dan begitu juga masalah desa, ada 98%, masih ada 2%. Tapi 19 sebelum jabatan saya habis, berarti saya harus selesaikan 100%. Amin. Kalau ke desa, tadi dia sampaikan, begitu juga ke dusun-dusun kecil. Iya. Nah, jadi kalau kita coba melakukan juga, nah, ada juga mungkin sekitar 90. Tapi keseluruhan, dihitung dari kakak, dihitung dari perkecamatan, jumlah masyarakat kita kakaknya itu sekarang sudah 95,3%. Kerjasama kita sama PLN. Jadi kita menyatakan, oh itu kan kerja PLN, bukan orang kita tidak ada masalah bagi pelayanan ke masyarakat. Iya. Setelah PLN dapat interkoneksi daya dada dari Pekanbaru dan dari mana, dari daerah lain, di Sumatera Barat, berarti yang mesin pembangkit ini dianggap oleh orang yang punya kembali. Iya. Silakan aja, yang jelas kita ada jaringan. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita apakan. Jadi syukurlah. Yang keempat apa? Mungkin merasakan juga bagaimana transportasi kita dulu. Iya benar Sungai, Pak. ya. Iya. Ada jalan macam-macam lah. Iya. Kita tidak bisa bayangkan. Tapi syukur alhamdulillah ya sekarang. Tapi udah cukup nggak cukup. Iya benar. Ya, kita bangun, kita butuh sekarang satu, dibangun satu, besok kita butuh dua. Iya benar. Jadi terus meningkatkan. Iya. Nah, jadi kita ini yang kita apakan secara kemampuan keuangan daerah. Tapi kalau cukup belum. Yang kelima apa? Adalah masalah angka kemiskinan tinggi. Miskin tinggi itu adalah masyarakat tempatan lah. Yang nama waktu itu hasil dari pemerintah pusat itu di pinggir-pinggir sungai. Iya benar. Nah, mulai dari kampung saya sendiri miskin, begitu juga sampai Marasako dan Tambak dan sampai Pelalawan, Bunut apa, pokoknya yang pinggir sungai sampai ke Kampar. Iya. Nah, kita coba kan namanya Pelalawan Makmur. Pelalawan Makmur kita coba membina masyarakat perkebunan di daratan dan pertanian padi dulu kan tiap kecamatan. Sekarang kita arahkan ke uang itu ke Pulau Kampar, Pulau Kampar sama Teluk Meranti. Nah, ternyata kan dah termasuk lumbung padi ya, cuma transportasi. Beberapa kementerian kan daratan. Nah, yang 5 indikator kita tertinggal. Kita dari 2011, 2013 ternyatakan oleh pemerintah pusat tidak tertinggal lagi. Nah, jadi ini 2 tahunnya kita nyelesai. Iya. Berhasil itu kenapa? Semua kita sepakat, kena tantangan bersama, mau pindahkan lagi kita kan punya beban. Jadi kalau kita sama juga usaha, sama juga ke pemerintahan. Kalau ada tantangan kita lebih giat. Kalau ada tantangan kita daerah yang mewah ini serba ada semua, mungkin kita tidak ditantang. Iya benar Pak. Nah, jadi ini sebenarnya bagi kelima muda yang pertama saya bawa mungkin berbeda dari kalian. Kalau saya bukan dari akademisi, Iya. saya dari swasta, tetapi saya yang saya bawa pengalaman itu pertama kali pengalaman saya. Yang kedua wawasan saya berjalan banyak ya. Iya. Yang ketiga pergaulan saya. Bagaimana membangun pelawak? Membangun pelawak lepas dari tertinggal itu apakah dari kita aja enggak? Iya. Kita bawa kerjasama dari akademisi, Beberapa sektor ya Pak ya. nah, beberapa sektor, perusahaan, Iya. dan begitu juga kurang lagi kita bawa ke pusat mana dari kementerian kerjasama, dari kementerian bahkan mana kekurangan kita lagi bersama UTM Malaysia, kurang ketika sama lagi bawa ke Jepang, Korea Selatan, dan begitu juga setelah kita membangun Teknopark kita bawa lagi kerjasama sama Swedia.
Lund University di kota Lund. Ini kira-kira sama, maka dia coba membangun itu. Kenapa kita ambil Swedia? Swedia ini kan 350 tahun yang lalu dia dah berbuat apa? Nah, jadi kita bukan baru bangun dari 100 perencanaan Pak Jokowi 2014 100, 2015 tinggal 60 lagi yang mungkin. 2017 tinggal lagi 5. Nah, kita masih 5. Alhamdulillah kita masuk ke 2 sekarang, ITB dan Pahlawan. Wow. Nah, kita terluas juga. Keren ya, Pak. Nah, untuk kita berbicara Teknopark ini dengan luas wilayah 3.750 hektar itu terluas di Indonesia. Nah, ini sebenarnya apakah sekarang ini membutuhkan untuk 10-20 tahun? Iya. Berarti untuk kalian yang ditinggalkan. Jadi kalau saya memimpin Pahlawan ini, saya orang kan bikin, Pak bangunlah gedung yang apa kan Iya. bisa. Wonoguru ditiadakan, situ sih 68 miliar, bisa 100 miliar. Iya, iya benar. Tapi anak kita, generasi kita bodoh nanti. Iya benar setuju, Pak. Nah, tidak sehat ya. Iya. Kalau dia tidak sehat, kita bangun gedung untuk siapa? Iya benar. Nah, pertama. Yang kedua saya memikirkan juga, makin dibangun gedung, makin perawatan besar, APBD juga ya. Jadi saya lebih baik saya membangun SDM kesehatan dan sarana prasarana untuk kemajuan 10-20 tahun ke depan. Inilah cita-cita saya. Dan bahkan kita dari provinsi dan buka jalan sampai ke Sopoi, program provinsi secara bertahap kemampuan. Kita bantu juga provinsi bagaimana mengambil anggaran di pusat. Bahkan dari Kementerian PU kita ada bahas juga di DPR RI, Menteri Perhubungan kita ada apa juga, kenapa Sokoi itu dijadikan pintu masuk ASEAN ke depan. Iya. Nah ini tapi mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh pemimpin ke depan. Kita mengharapkan Pahlawan ini boleh dikatakan dulu daerah tertinggal, waktu itu masih 480 sekian kabupaten kota, 388 kabupaten, masuk kota 460. Itu dinyatakan kita daerah tertinggal. Iya. Nah, waktu itu masih 30 atau 28 ya provinsi ya. Nah, sekarang provinsi 34, kota ada 100 lebih, tambah kabupaten menjadi semuanya 548. Iya. Nah, kita masuk daerah inovasi. Inovasi ya, Pak. Ya, inovasi dan daerah berkembang ke depan. Dan begitu juga dari 548 kita masuk dalam 51 daerah investasi. 51. Ya. Di Indonesia ya, Di Pak. Indonesia. Nah, inilah kita harapkan bagaimana ke depan kita menyiapkan generasi kita masalah SDM, kesehatan. Jangan nanti investasi mas, investor dan investasi, pencari kerja datang dari luar, Iya. pintunya drama kita, Iya. anak-anak kita jadi penonton. Iya, benar. Nah, saya harapkan kalian jadi pelaku dan penentu di negeri ini nanti. Iya. Inilah harapan saya. Mudah-mudahan tentu lebih berkembang dan saya belum banyak sebenarnya saya lakukan. Tetapi sekedar yang kebutuhan dulu terpenuhi. Tetapi cukup, tidak cukup. Pembangunan dah hebat, tidak hebat. Nah, cuma saya tidak membangun mercusuar. Orang bilang, bagus Pak, Gapura yang salah satu kenang-kenangan. Saya bukan kenang-kenangan. Kenang-kenangan saya, orang secara individu merasakan. Iya. Itu aja masalah kesehatan, pendidikan, pengelolaan terang, infrastruktur, kerajaan saya pakai. Jadi kira-kira, jadi mudah-mudahan kalian bisa nikmati dan pemimpin ke depan pengganti saya yang bupati terpilih, Iya. Wakil Bupati tentu bisa lebih melanjutkan. Iya. Untuk maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jujur Pak, tadi waktu Bapak bicara tadi, saya merinding. Nggak tahu kenapa, karena memang merasakan efek yang udah Bapak lakukan selama 2 periode, 10 tahun. Saya juga dulu SMA-nya di kampung kan Pak, di Bunut. Merasakan juga infrastruktur jalan, terus juga dulu itu kalau kita pengen belajar, itu pakai pelita, terus juga ada PLTD. Nah itu hidup cuma malam hari, itu pun dia juga mati gitu kan Pak. Nah terus dengan adanya program Bapak Pahlawan Terang, akhirnya siang malam kita hidup listrik.
itu juga memudahkan kita untuk belajar di rumah, terus akses juga mudah gitu Pak. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama Bapak 10 tahun menjabat, apa titik terendah yang Bapak rasakan dan hal apa yang tidak akan pernah Bapak lupakan selama 10 tahun menjabat Pak?